Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau fokus ke bab 23 dari sumber yang Anda bagikan. The Happiness Files, karya Arthur C. Brooks. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Mengapa Anda harus berhenti khawatir tentang pola asuh Anda? Iya, menarik banget judulnya. Betul, Brooks ini kan profesor Harvard, pakar kebahagiaan juga, jadi dia pasti punya dasar kuat nih ngomong gini. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam pesan utama bab ini. Apa sih argumennya Brooks, dan gimana kita bisa pakai idenya buat ngurangin rasa cemas kita soal ngasuh anak? Hmm, Konteksnya tuh kayaknya kena banget ya, ke semua orang tua. Kita semua kan pengen yang terbaik buat anak. Nah, di bab ini dikutip data dari Pew Research Center, ini lembaga riset OKDAS, nunjukin betapa dalamnya harapan dan ya kekhawatiran kita. iya ya. Hampir semua orang tua loh, 94% bilang tujuan utamanya itu supaya anak tumbuh jadi orang jujur dan etis. Tapi, di sisi lain mayoritas juga, 76% khawatir anaknya nanti bakal berjuang lawan depresi atau kecemasan. Jadi ada harapan besar soal karakter dan kebahagiaan, tapi ada juga rasa khawatir yang gede banget. Tepat sekali. Nah, disinilah bab 23 ini ngasih perspektif yang mungkin agak bikin kaget, ya, atau malah bikin lega mungkin. Oh ya, gimana tuh? Inti argumennya gini, pengaruh langsung kita sebagai orang tua ke beberapa aspek hasil akhir anak, terutama nih, ciri-ciri kepribadian dasar mereka, itu mungkin eh, jauh lebih kecil daripada yang sering kita khawatirkan. Hmm, Tapi ini bukan berarti peran orang tua jadi nggak penting ya, sama sekali bukan. Justru bab ini kayaknya ngarahin fokus kita ke area di mana pengaruh kita tuh sangat signifikan, yaitu ya ya. pada kebahagiaan dan kesejahteraan emosional anak. Oke, oke. Nah, perbedaan antara pengaruh ke kepribadian sama pengaruh ke kebahagiaan ini kunci utamanya yang mau kita bahas nih. Oke, wah ini langsung bikin saya penasaran. Gagasan kalau pengaruh kita ke kepribadian anak lebih kecil dari dugaan itu rasanya gimana ya? Agak berlawanan gitu ya sama intuisi banyak orang tua, termasuk saya mungkin. Ayo kita bedah lebih dalam. Bab ini kan nyebut ada penelitian tahun 2021 ya. Apa tuh temuan utamanya? Nah, penelitian itu, ya emang hasilnya cukup bikin, mikir ulang ya. Garis besarnya gini, ternyata dampak dari gaya pengasuhan yang spesifik, Anda tipe yang keras, atau permisif, atau gimana, itu ke sebagian besar ciri kepribadian dasar anak, ternyata dampaknya kecil. Sekecil apa tuh? Kecilnya itu, bab ini ngegambarinnya setara sama pengaruh urutan kelahiran anak di keluarga. Nah, kebanyakan riset psikologi modern kan nganggap dampak urutan lahir ke kepribadian dewasa itu, ya hampir bisa diabaikan lah. Wah, Ini jelas nantang banget ya. Banyak buku-buku parenting populer kan nekanin banget pentingnya gaya A atau gaya B buat ngebentuk karakter anak. wow, setara urutan lahir. Itu benar-benar ngasih perspektif lain ya. Tapi, apa itu artinya gaya pengasuhan jadi nggak ada gunanya sama sekali? Kayaknya susah ya nerima itu gitu aja. Nah, itu dia poin pentingnya. Penelitian yang sama, dan Brooks juga di bab ini, hati-hati banget kok. Mereka nggak bilang pengasuhan nggak penting. Justru ada pengecualian signifikan. Ada dua ciri kepribadian spesifik nih, yang kayaknya emang cukup dipengaruhi sama tindakan orang tua. Oke, apa aja tuh? Pertama, itu kesadaran atau conscientiousness itu loh. Kecenderungan buat jadi terorganisir, tanggung jawab kerja keras. Nah ini ternyata ada kaitannya sama tingkat keterlibatan orang tua di kegiatan anak, terus sejauh mana orang tua ngasih stimulasi budaya. Misalnya ya, ngajak diskusi, bacain buku bareng, atau ke museum gitu. Oke, jadi kalau kita aktif terlibat dan kasih stimulasi budaya, bisa bantu anak jadi lebih bertanggung jawab dan teratur ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu keramahan atau agreeableness, kecenderungan buat jadi kooperatif, hangat, perhatian ke orang lain. Sifat ini kayaknya lebih dipengaruhi sama adanya struktur, aturan yang jelas, sama tujuan bareng yang ditetapin orang tua di rumah. Struktur dan tujuan ya? Iya, jadi meskipun gaya pengasuhan secara umum pengaruhnya terbatas ke kepribadian keseluruhan, tindakan spesifik kayak terlibat, ngasih stimulasi, bikin struktur, netapin tujuan, itu tetap punya dampak nyata ke aspek karakter tertentu yang penting. Ini kan nyambung lagi ke keinginan Anda tadi ya, pengen besarin anak yang jujur dan etis. Nah, kesadaran sama keramahan ini kan komponen kunci dari karakter itu. Jadi pesannya bukan cuekin aja, tapi lebih ke fokusin energi ke hal yang emang ngaruh gitu ya. Masuk akal sih, tapi kan ada faktor lain tuh yang sering dibahas soal kepribadian, yaitu genetika. Gimana bab ini ngelihat peran warisan biologis? Bab ini nggak ngabaikan peran genetik kok. Malah diakui sebagai faktor penting.
Ada disebut soal studi anak kembar. Kan ada kembar identik yang gennya 100% sama kembar fraternal yang gennya mirip saudara kandung biasa, sekitar 50%. Iya, iya. Nah, studi-studi kayak gitu tuh konsisten nemuin kalau sekitar ya 31% variasi dalam ciri kepribadian dan juga tingkat kepuasan hidup yang dilaporin orang, itu bisa dijelasin sama faktor genetik. Angka sepertiga ini kan nggak bisa dianggap enteng ya. Bener juga. Ini ngejelasin kenapa kadang anak dari orang tua yang sama bisa beda banget temperamennya dari lahir. Sepertiga karena gen. Ini bisa bikin yang sebagian orang tua jadi ngerasa, aduh makin nggak berdaya dong ya, atau malah lega karena bebannya nggak semua di kita. Bisa jadi dua-duanya. Tapi, yang ditekankan Brooks di bab ini tuh sisi lain dari koin itu. Kalau sekitar sepertiga dipengaruhi gen, artinya kan masih ada 2/3 lagi yang dipengaruhi faktor non-genetik. Nah, disinilah peran pengasuhan jadi penting banget lagi, terutama buat urusan kebahagiaan anak. Oh, fokus ke kebahagiaan ya? Iya, bab ini nunjukin kalau sekitar separuh dari variasi kebahagiaan yang nggak ditentuin genetik, itu kayaknya sangat dipengaruhi sama satu faktor kunci dalam pengasuhan. Dan faktor ini tuh bukan teknik disiplin yang canggih atau kurikulum mahal gitu. Terus apa dong faktor kuncinya? Sesuatu yang kedengarannya simpel banget, tapi kekuatannya luar biasa. Kehangatan dan kasih sayang orang tua. Kehangatan dan kasih sayang? Iya, penelitian yang dikutip itu secara spesifik nemuin kalau kualitas hubungan emosional antara orang tua dan anak itu prediktor kuat buat kebahagiaan anak nanti. Menariknya lagi nih, salah satu studi bilang kalau kehangatan yang dirasain dari ayah itu pengaruhnya sedikit lebih kuat dibanding dari ibu. Wah, dari ayah ya? Kenapa tuh kira-kira? Ya, kita bisa nebak-nebak sih. Mungkin karena secara sejarah peran ayah kurang identik sama kehangatan emosional. Jadi pas ada, efeknya lebih berasa. Apapun alasannya, faktor kehangatan dan kasih sayang ini diperkirakan nyumbang sekitar sepertiga dari perbedaan dalam apa yang disebut penyesuaian psikologis anak. Ini ukuran luas yang nyakup kebahagiaan, harga diri, kemampuan sosial. Jadi kalau tujuan utama Anda itu anak yang bahagia dan bisa adaptasi dengan baik, ya fokus ke kehangatan emosional ini strategi yang efektif banget. Kehangatan dan kasih sayang, terutama dari ayah, punya dampak signifikan. Wah, ini benar-benar ngegeser fokus ya dari apa yang harus dilakukan, jadi gimana menjadi orang tua. Ini juga nyambung ke poin penting lain di bab ini, soal tindakan kita tuh nyomong lebih keras daripada kata-kata. Gimana Brooks ngegambarin ini? Dia ngasih contoh yang, wah jelas banget dari penelitian. Ada studi tahun 2001 ngeliat soal pewarisan religiositas di keluarga Katolik. Hasilnya, perilaku ayah yang secara konsisten mempraktikkan ajaran agamanya, rajin ke gereja, doa bareng gitu-gitu, pengaruhnya jauh lebih gede ke tingkat religiositas anak pas dewasa dibanding cuma nasihat aja atau bahkan praktek ibunya. Teladan ayah ya? Ya, ini nunjukin kuatnya pengaruh teladan, khususnya dari figur ayah di konteks studi itu. Itu contoh soal nilai ya. Gimana kalau soal perilaku lain yang mungkin lebih problematik gitu? Ada contoh lain yang kuat juga, soal penggunaan zat terlarang di kalangan remaja. Studinya nemuin fakta yang ironis nih. 80% remaja yang ngaku pernah nyoba zat terlarang itu juga bilang kalau orang tua mereka secara jelas nyatain nggak setuju sama penggunaan zat itu. Oke, itu kan biasa ya, orang tua pasti ngelarang. Nah, tapi bagian kagetnya, 100% dari remaja yang sama itu nggak bisa bilang kalau kedua orang tuanya benar-benar nggak nyentuh zat itu sama sekali, misalnya alkohol. Wah, Ini kan nunjukin banget ya, meskipun orang tua ngelarang pakai mulut, tapi kemungkinan besar paling nggak salah satu dari mereka nunjukin perilaku pakai zat itu. Meskipun mungkin biasa aja, yang dilihat sama anak. Anak-anak tuh jeli banget nangkap kalau nggak konsisten gini. Pesan jangan lakukan ini jadi kurang ngena kalau nggak didukung perilaku nyata orang tua. bener banget. Anak-anak tuh kayak detektor bohong alami ya. Mereka ngeliat apa yang kita lakuin, bukan cuma denger apa yang kita bilang. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pengaruh gaya pengasuhan ke kepribadian dasar mungkin terbatas, genetik ada perannya, tapi kehangatan orang tua penting banget buat kebahagiaan, dan perilaku kita sebagai teladan itu kuat banget pengaruhnya. Nah, dengan pemahaman ini, apa dong implikasi praktisnya buat Anda nih, pendengar kami, yang mungkin lagi pusing mikirin soal ngasuh anak? Implikasi utamanya itu ya pergeseran fokus. Bab ini nyaranin kita buat ya udahlah, berhenti terobsesi ngontrol tiap aspek kepribadian atau hasil akhir anak yang sebenarnya banyak dipengaruhi faktor di luar kendali langsung kita.
Oke. Mendingan alihin energi kita ke hal-hal yang emang bisa kita pengaruhi dan udah terbukti dampaknya gede. Yaitu ngasih kehangatan, kasih sayang tanpa syarat, sama jadi teladan perilaku yang kita harapin dari mereka. Kalau tujuan utama Anda itu anak yang berkarakter baik dan bahagia, kayak data Pew tadi, ya mungkin fokus ke nilai akademik sempurna perlu dikesampingkan dulu, dibanding fokus bangun hubungan emosional yang kuat dan nunjukin integritas di kehidupan sehari-hari. Kedengarannya ngebebasin ya, tapi prakteknya pasti nantang juga. Nah, bab ini kan ngasih beberapa tips konkret ya. Coba kita bahas satu-satu. Tips pertama apa? Tips pertama itu, fokus pada apa yang bisa Anda pengaruhi secara realistis. Kan dari penelitian tadi kita tahu kita bisa ngaruhin perkembangan sifat kesadaran sama keramahan anak. Gimana caranya? Ya tadi, terlibat aktif di hidup mereka, kasih stimulasi intelektual dan budaya yang pas usianya, bikin rutinitas dan struktur keluarga yang bikin rasa aman, terus netapin tujuan dan harapan yang jelas tapi realistis juga. Nah, ini area di mana usaha kita kemungkinan besar bakal ada hasilnya buat ngebentuk karakter. Oke, fokus ke area yang bisa dipengaruhi. Tips kedua kayaknya lebih ke soal emosi ya. Betul. Tips kedua, saat ragu harus ngapain, respon standarnya ya kasih kehangatan dan cinta. Brooks cerita pengalaman pribadi sama istrinya. Pas mereka lagi bingung atau frustrasi gitu, ngadepin perilaku sulit anak remajanya, istrinya cuma bilang, kayaknya kita cukup cintai dia aja deh. Hmm, Ini bukan berarti ngebolehin semua perilaku jelek ya, tapi nekenin pentingnya pondasi cinta tanpa syarat. Cinta ini jadi penting banget justru pas saat-saat paling sulit. Pas anak mungkin lagi di fase paling nyebelin atau ngecewain. Momen-momen itulah, penerimaan dan kasih sayang kita paling dibutuhin, paling ngebentuk rasa aman dan kebahagiaan jangka panjang mereka. Dan kata Brooks, inilah yang bakal paling mereka ingat pas dewasa nanti. Dan ironisnya, ini warisan emosional yang bakal mereka bawa terus ke generasi berikutnya, ke cucu-cucu Anda nanti. kayaknya kita cukup cintai dia aja deh. Kalimatnya simpel tapi dalam banget ya. Pasti nggak gampang dilakuin pas emosi kita lagi diuji, tapi pesannya kuat banget. Terus tips ketiga. Tips ketiga ini nyambung sama poin soal teladan tadi. Jadilah pribadi yang Anda inginkan untuk anak Anda. Ini ujian konsistensi paling gede buat orang tua. Bab ini ngasih contoh-contoh nyata. Gimana reaksi Anda pas mobil disalip di jalan? Marah meledak-ledak? Gimana pola minum alkohol Anda di rumah? Anda nunjukin kemurahan hati ke orang lain nggak? Anak-anak ngamatin semua ini. Mereka itu detektor bohong yang peka banget sama perbedaan antara nilai yang kita ajarin sama perilaku yang kita tunjukin. Kalau kita mau anak jujur, ya kita harus usaha jujur dalam segala hal. Kalau mau mereka beretika dan penuh kasih, ya kita harus tunjukin itu di interaksi sehari-hari, di dalam dan di luar rumah. Kita ini kurikulum berjalan buat anak-anak kita. 3 tips yang praktis banget dan nyambung ya. Fokus ke yang bisa dipengaruhi, kesadaran, keramaan, utamain kehangatan dan cinta, terutama pas susah, dan jadi teladan hidup. Nah, buat ngebungkus ini semua, Brooks kan cerita pengalaman pribadi soal putranya ya. Gimana tuh ceritanya? Iya, anekdot ini ngena banget. Karena nunjukin gimana prinsip-prinsip ini jalan di dunia nyata. Brooks ngaku kalau dulu dia sempat khawatir banget soal nilai akademik anaknya pas SMP. Ya kayak kebanyakan orang tua lah. Tapi lama-lama dia sadar terus coba geser fokusnya lebih ke nanemin nilai karakter kayak kerja keras, integritas, kepedulian. Hasilnya, anaknya ngambil jalan yang mungkin nggak diduga sama banyak orang tua yang mikirin akademik melulu. Dia nggak lanjut kuliah habis SMA. Oh iya, terus ngapain dia? Dia milih gabung sama Korps Marinir Amerika Serikat. 4 tahun dia tugas jadi penembak mortir, terus jadi penembak jitu, sniper. Ini kan jelas bukan jalur karir biasa yang mungkin dibayangin Profesor Harvard buat anaknya ya. Jelas beda ya. Tapi, gimana kondisinya sekarang, setelah keluar dari militer? Kata Brooks, anaknya pas buku ditulis umur 23, sekarang udah nikah bahagia, kerja jadi manajer di perusahaan konstruksi, dan suka banget sama kerjaannya. Yang paling penting buat Brooks, hubungan mereka tetap dekat banget. Dia bilang, kami ngobrol tiap hari. Wah, itu cerita yang luar biasa sih. Nunjukin kalau sukses itu bentuknya macam-macam ya. Dan hubungan yang kuat bisa tetap ada meskipun jalan hidup beda. Tepat sekali. Brooks pakai cerita ini buat nekenin pesan intinya. Dia ngaku terang-terangan kalau dia ngerasa udah bikin banyak kesalahan sebagai orang tua. Dia nggak sempurna. Tapi anaknya tumbuh jadi orang dewasa yang berfungsi baik, bahagia, dan punya hubungan erat sama dia.
Pesan utamanya, anak-anak kita tuh seringkali bisa tumbuh baik-baik aja dan kuat meskipun kita sebagai orang tua jauh dari sempurna. Asal ada pondasi cinta, kehangatan, sama usaha tulus buat jadi teladan yang baik. Ini mestinya bisa sedikit ngurangin tekanan buat jadi orang tua sempurna yang sering kita rasain. Jadi, yuk kita tarik benang merahnya dari penjelajahan kita di bab 23, The Happiness Files ini. Intinya nih, meskipun kita khawatir banget sebagai orang tua, kayak data Pew tadi, kendali langsung kita buat ngebentuk tiap detail kepribadian anak mungkin lebih terbatas dari yang kita bayangin atau takutin. Ada faktor genetik, ada pengalaman unik lain yang juga perannya besar. Benar. Tapi kabar baiknya, pengaruh kita ke kebahagiaan, kesejahteraan emosional, dan penyesuaian psikologis anak justru signifikan banget. Dan kunci pengaruh itu letaknya bukan di teknik parenting yang rumit, tapi di kualitas hubungan emosional. Kehangatan, kasih sayang tanpa syarat, sama konsistensi kita jadi teladan nilai-nilai yang kita pegang. Betul sekali. Saran praktis yang bisa diambil dari bab ini yaitu, coba deh kurangin energi yang kebuang buat khawatirin hal-hal yang susah atau nggak mungkin kita kontrol sepenuhnya. Alihin fokus dan usaha kita ke ngasih cinta yang tulus dan konsisten. Sama ke usaha kita sendiri buat jadi pribadi yang kita harap bakal dicontoh sama anak-anak kita. Ingat, tindakan kita tuh gaungnya jauh lebih kuat dan lebih lama daripada cuma kata-kata nasihat aja. Penjelasan yang mencerahkan banget dan ngasih perspektif baru ya buat ngelihat tantangan jadi orang tua. Terima kasih banget nih udah memandu kita ngelewatin gagasan-gagasan ini. Sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungin lebih lanjut ya, yang muncul dari semua obrolan kita ini. Bab ini kan judulnya, Mengapa Anda Harus Berhenti Khawatir Tentang Pola Asuh Anda? Ini mancing pertanyaan penting. Jangan-jangan tantangan pengasuhan yang paling dasar itu sebenarnya bukan soal gimana kita secara presisi ngebentuk anak sesuai mau kita, tapi lebih ke gimana kita ngelola kecemasan, ekspektasi, sama kebutuhan kita sendiri sebagai orang tua. Menarik itu. Jangan-jangan fokus utamanya mestinya adalah bangun dan jaga hubungan yang penuh kasih dan saling hormat sama anak kita, apapun jalan hidup yang akhirnya mereka pilih atau gimana pun kepribadian unik mereka berkembang. Coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir, apa sih kekhawatiran terbesar Anda sekarang soal ngasuh anak Anda? Terus, setelah dengar obrolan ini, Anda ngerasa fokus energi Anda selama ini udah pas atau ada ruang buat digeser? Pertanyaan penutup yang kuat banget dan relevan ya buat kita renungkan masing-masing. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga diskusi dari bab 23 The Happiness Files ini bisa ngasih wawasan berharga buat Anda.